Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Aulia Nurmalasari dengan NPM 1022130. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Rola Manjaleni SE/MSI. Di sini saya akan membahas terkait penelitian saya yang berjudul pengaruh arus kas operasi dan laba operasi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, yang pertama di sini saya akan membahas terkait latar belakang. Di sini ada fenomena ideal. Jadi, idealnya arus kas operasi dan laba operasi sebuah perusahaan manufaktur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham. Namun, pada kenyataannya, atau bisa disebut dengan fenomena aktual, berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh kas operasi dan laba operasi terhadap return saham. Nah, masalah yang menarik untuk diteliti adalah ketidaksesuaian temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh arus kas operasi dan laba operasi terhadap return saham perusahaan manufaktur. Kemudian, alasan pemilihan dan korelasi dengan fenomena pemilihan masalah ini didorong oleh kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara arus kas operasi, laba operasi, dan juga return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kompleksitas fenomena aktual yang tidak selalu sesuai dengan harapan idealnya menciptakan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk membantu investor dan juga perusahaan dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan juga efektif. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi dapat berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh laba operasi dapat berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, di sini ada posisi penelitian, yaitu ada penelitian terdahulu satu yang ditulis oleh Muhammad Abdul Yaris dan Sumianto pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas, Laba Akuntansi terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Nah, penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, total arus kas dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Arus kas dari aktivitas operasi dan laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian, penelitian terdahulu yang kedua yang ditulis oleh Monetaris Butar-Butar dan juga kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Arus Kas dan Laba terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, penelitian ini menghasilkan bahwa variabel arus kas operasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap return saham. Variabel laba berpengaruh secara parsial terhadap return saham. Kemudian, variabel arus kas operasi dan laba berpengaruh terhadap variabel return saham. Penelitian yang diusulkan akan memfokuskan diri pada pengaruh arus kas operasi dan juga laba operasi secara terpisah dan bersama-sama terhadap return saham. Penelitian ini juga akan menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis datanya. Kemudian periode penelitian ini akan mencakup tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, dengan fokus pada dua variabel utama yaitu arus kas dan juga laba operasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih khusus tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tersebut. Selanjutnya, di sini
yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode dokumen. Sumber datanya yang diperoleh yaitu jenis sumber data sekunder. Selanjutnya populasi dan sampelnya. Populasinya yaitu datanya saya ambil dari websitenya BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian perusahaannya yaitu perusahaan manufaktur yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021 sebanyak 193 perusahaan. Kemudian sampelnya 22 perusahaan dengan menggunakan metode teknik purposive sampling. Kemudian analisis data akan menggunakan aplikasi olah data SPSS dan juga metode analisis datanya merupakan statistik deskriptif. Pengujian yang akan dilakukan yang pertama ada uji asumsi klasik, kemudian ada regresi linear berganda, setelah itu uji koefisien determinasi, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.